Tabe selamat lima lantai, salam sujud karena melempang. Om Swastiastu, semoga kita dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Krisnawati, NIM 210020, kelas A, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas video saya. Di sini, saya mengambil judul Filosofi Kurikulum 2013. A. Landasan Filosofi Kurikulum 2013. Yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Yang kedua, pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembang budaya. Yang ketiga, pendidikan memberikan dasar bagi untuk peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini. Yang keempat, pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, pendidikan adalah proses pengembangan jati diri peserta didik. Yang keenam, pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar atau eklektik antara perennialisme, esensialisme, humanisme, progresisme, rekonstruksi sosial. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengandilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang ini dirumuskan dengan berlandaskan pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, Indonesia menjadi sebagai sumber utama dan penentu arah yang akan dicapai dalam kurikulum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tumbuh dalam diri peserta didik. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan bahwa amanah harus mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa peserta didik. Landasan filosofi pengembangan kurikulum 2013 adalah berakar pada budaya lokal dan bangsa, pandangan filsafat, eksperimentalisme, rekonstruksi sosial, pandangan filsafat esensialisme dan perennialisme, pandangan filsafat eksistensialisme dan romantik naturalis. Selanjutnya, kurikulum berakar pada budaya lokal dan bangsa memiliki arti bahwa kurikulum harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari budaya setempat dan nasional tentang berbagai nilai hidup yang penting. Kurikulum juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam mengembangkan nilai-nilai budaya setempat dan nasional menjadi nilai budaya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi nilai yang dikembangkan lebih lanjut untuk kehidupan di masa depan. Agar guru, tenaga pendidikan, dan orang tua memahami amanah kurikulum sehingga implementasi sesuai dengan harapan, maka diperlukan adanya panduan teknis. Panduan teknis ini diwujudkan dalam 6 buku, yaitu yang pertama, Panduan Teknis Kurikulum 2013, yaitu memahami buku siswa dan buku guru dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, Panduan Teknis Kurikulum 2013,
yaitu penyusunan RPP Sekolah Dasar. Yang ketiga, panduan teknis kurikulum 2013, yaitu pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik di sekolah dasar. Yang keempat, panduan teknis kurikulum 2013, yaitu penilaian kelas di sekolah dasar. Yang kelima, panduan teknis kurikulum 2013, yaitu pembelajaran remedial dan pengayaan di sekolah dasar. Yang keenam, panduan teknis kurikulum 2013, yaitu interaksi guru dan orang tua dalam pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya, kita masuk ke bagian B, landasan yuridis dan empiris kurikulum 2013. Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks, pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa atau lampiran 1 dan buku panduan guru sebagai buku guru atau lampiran 2 yang layak digunakan dalam pembelajaran. Setiap guru harus memahami baik buku siswa maupun buku guru dan mampu menggunakan dalam pembelajaran. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Pelaksanaan pembelajaran juga melaksanakan program remedial dan program pengayaan. Implementasi kurikulum akan sesuai dengan harapan apabila guru mampu menyusun RPP serta melaksanakan dan memahami konsep penilaian autentik serta melaksanakannya. Selanjutnya masuk ke bagian filsafat pendidikan yang utama sebagai landasan kurikulum. Yang pertama, perennialis, yang kedua, essentialis, yang ketiga, eksperimentalis, yang keempat, reconstructionis, yang kelima, romantic naturalis, yang keenam, existentialis. Adapun penjelasan dari tujuan masing-masing filsafat, yang pertama, perennialis, yaitu mengembangkan kekuasaan rasional, keunggulan akademik. Yang kedua, essentialis, yaitu mengembangkan intelektualitas, keunggulan akademik. Yang ketiga, eksperimentalis, yaitu berpikir reflektif dalam memecahkan permasalahan, warga negara yang demokratis, dan pertumbuhan. Yang keempat, reconstructionis, yaitu membangun tatanan sosial demokratis yang ideal. Yang kelima, romantic naturalis, yaitu kebebasan individual untuk membangun potensi seseorang. Yang terakhir, existentialis, yaitu pencarian makna karakter seseorang secara mandiri. Selanjutnya kita masuk ke bagian aplikasi filosofi dalam kurikulum 2013. Kualitas yang perlu dimiliki generasi muda meliputi: yang pertama, ide kurikulum yang meliputi yang pertama, kompetensi based kurikulum, yang kedua, berdasarkan standar based, yang ketiga, berakar pada budaya, yang keempat, mempersiapkan untuk kehidupan masa kini dan masa depan, yang kelima, menekankan pada keseimbangan antara soft skill dan hard skill, yang keenam, sekolah tak terpisah dari masyarakat. Selanjutnya, 2. Isi kurikulum yang terdiri dari yang pertama, kompetensi inti, yang kedua,
kompetensi dasar. Yang ketiga, konten lebih sederhana. Yang keempat, kompetensi yang semakin meningkat. Yang kelima, bersesuaian dengan lingkungan peserta didik. Nomor 3, pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, pembelajaran langsung dan tidak langsung. Yang kedua, menekankan pada aplikasi. Yang ketiga, terkait dengan kehidupan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, mengkomunikasikan teman. Yang kelima, menekankan pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan produktif. Yang keenam, mengembangkan kemampuan belajar. Yang terakhir, nomor 4, penilaian hasil belajar yang terdiri dari menekankan kepada kemampuan berpikir dan melakukan. Yang kedua, menekankan kepada sikap dan perilaku. Yang ketiga, pengetahuan tetap diharga. Sekian dari tugas video pembelajaran saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi atau dalam pengucapan yang kurang tepat. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om Sai Sai.